Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang default forward di lab 5.6. Default forward di sini kita punya topologi menggunakan router 1, router 2 sama laptop, dimana nanti kita bikin akses point di router 1 namanya itu kelas industri, kemudian di router 2 itu kliennya penerima dari sini, kemudian di laptop juga menerima dari sini. Kemudian default forward di sini biasanya ketika kita menggunakan akses point antara klien ini bisa terhubung, bisa saling nge-ping, dimana di topologi saya sekali ini kita akan membuat dengan menggunakan default forward, maka antara klien atau PC laptop dengan router 2 tidak bisa saling ping. Oke. Kemudian kalau dilihat dari lab 5 titik ini seharusnya 5.6 ya. Kemudian kita lihat indikatornya menggunakan default forward, kemudian menggunakan connect list sepertinya enggak, kita menggunakan default forward aja. Nah di sini akses point yang router 1 ini juga router 2 kita berikan DHCP server, di router 1 kita dirikan akses point, kemudian router 2 menerima, kemudian si laptop menerima. Kalau dari teorinya kita lihat mode yang digunakan untuk meneruskan traffic dari klien menuju kliennya. Apabila mode ini di checklist, maka klien tidak terhubung, artinya antar klien nantinya bisa tidak terhubung. Default forward ini hanya disetting pada access point. Kalau tadi connect list disetting di kliennya, kalau ini default forward cuma disetting di access point. Digunakan untuk mengizinkan atau tidak komunikasi antar station yang terkoneksi dalam satu access point. Jadi karena ini terkoneksi ke sini, ini terkoneksi ke sini, maka kita bisa mengizinkan atau tidak antara ini dengan ini berkomunikasi. Sesuai dengan topologi ini kita mengharapkan bahwa klien laptop sama router 2 itu tidak bisa komunikasi. Konfigurasinya kita dirikan access point terlebih dahulu. Selanjutnya kita di registration table kita koneksikan ke klien yang terhubung. Ini si router mikrotiknya. Kita scan, setelah kita scan maka dia akan dapat IP DHCP server dari server, kemudian kita ping antara si ini 1253 dengan si laptop, maka kita bisa melihat di sini statusnya itu reply. Setelah kita uncheck list di default forward, maka di sini dia tidak saling ping. Oke. Kesimpulannya diambil adalah dengan meneruskan traffic dari klien menuju kliennya, apabila mode ini dengan checklist maka antar klien tidak dapat terhubung. Oke, langkah pertama kita akan koneksikan terlebih dahulu. Kebetulan saya menggunakan 2 router, maka settingan awal yang harus kita gunakan adalah menggunakan Romon, di tool Romon, kemudian diaktifkan. Passwordnya itu 12345, kita apply. Oke. Dengan catatan interface-nya yang di sini router 2 ini ke laptop saya, router 4 ini antara router 1 sama router 2. Untuk persyaratan Romon harus ada terkoneksi antar router sehingga dia ngebaca MAC address-nya, MAC address yang ada di Romon ini. Di sini kan dia muncul nih MAC address-nya 45OE, current ID-nya 45OE. OE ini sama dengan MAC address si router 1. Ini kita jadikan router 1
kita identity dulu, router 1. Oke, kemudian di wirelessnya kita aktifkan terlebih dahulu. Selanjutnya di security profile kita buat passwordnya, password kelas industri. Oke, modenya adalah dynamic key, kemudian WPA nya dan WPA 2, kelas industri. Mantap. Passwordnya kelas industri. Mantap. Oke, kita apply. Oke, kemudian kita dirikan access point. Modenya itu kita berikan AP bridge, kemudian SSID nya kelas industri. Keren, kelas industri. Oke, kemudian ini kita kasih AP, profilnya kita adiin ke password kelas industri. Kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan dirikan DHCP server. IP addressnya kita tambahkan 20.20.20.1/24. Interface-nya di WLAN. Apply. Oke. Sudah kita buat IP addressnya. Selanjutnya kita dirikan DHCP servernya di WLAN 1. Kita next lagi. Oke. Di sini merah karena belum ada yang terkoneksi. Oke. Langkah selanjutnya ini di router 1. Ini sebagai akses pointnya. Kita sudah membuat romonnya, kemudian kita sudah membuat tool romon, sudah 1 2 3 4 5. Kemudian kita akan koneksikan ke router yang kedua. Saya akan pindahkan kabelnya terlebih dahulu. Oke, kita coba cek. Nah, ini masih kosong. B3 kita konekin. Langkah pertama adalah kita akan setting romonnya di tool romon. Kita enable passwordnya 1 2 3 4 5. Kita apply. Oke. Jadi romonnya itu sudah menggunakan MAC address di sini CAD34 dan 472B2. Selanjutnya di sisi klien kita akan buat identitasnya, sistem identity router 2 klien N. Oke, identitasnya sesuai nama kamu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab wireless, kita enablekan. Selanjutnya kita scan, kita start. Pastikan yang SSID yang kita buat kelas industri oke, sudah muncul di scan. Connect, kita apply oke. Nah, di sini statusnya belum running, kita akan buat passwordnya terlebih dahulu. Password kelas industri. Passwordnya tadi kelas industri. Mantap. Kelas industri
kita apply. Oke, kita arahkan wirelessnya, profilnya dengan mengetik advanced mode, security profile-nya kita arahkan ke password kelas industri. Apply. Kita tunggu beberapa saat sehingga si routernya jadi running. Oke, kita request DHCP client. Ini kliennya, IP DHCP client. Kita tambahkan dari WLAN 1 kita request IP addressnya, kemudian kita enable. Oke, statusnya bound 254, statusnya bound. Kita coba cek dengan menggunakan koneksi Roamon. Oke, ini kita koneksikan. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa yang sebelah kanan ini adalah router 1 sebagai pemancar, yang sebelah kiri router 2 sebagai kliennya. Kalau kita cek di wirelessnya, di sini dia udah running, registrationnya juga udah ada. Oke, kita coba dilihat di sini, registrationnya adalah upload. Ini di klien ini dia ngebaca radio name dari si access point. Yang router yang di sini tadi kita belum ganti radio name-nya, ini kita ganti menjadi client AP. Oke, kita reconnect dulu. Oke, ini udah muncul client AP. Ini di registrationnya ini, jadi si pemancar yang sebelah kanan ini udah menerima si client AP yang dari sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan si laptop. Kalau dari sini kita menggunakan topologi laptop. Ini router 2 udah terhubung ke sini, router 1 client laptop belum. Kita akan cari SSID-nya, kemudian nanti perhatikan di sini atau di IP DHCP server di listnya. Ini kita bisa melihat di listnya ini nanti akan bertambah ketika si laptop ini udah terhubung. Kelas industri mantap. Oke, kita next. Nah, di sini dia udah terhubung di sini. Nah, di sini udah dapat 253. Oke, selanjutnya kita akan coba ngeping antara dari router client router di sini. Diping ke tahunya kita itu laptop kita itu adalah dari sini. Ini router 2 klien, yang ini IP-nya, berarti kita ngeping ke 20.20.20.253. Oke, replay. Kemudian ketika kita dari laptop, dari laptop kita mau ngeping ke 254
20 antar klien nih 20254, maka dia di sini akan replay. Jadi ping antar klien di sini sudah terhubung. Selanjutnya saya akan coba membuat di wirelessnya ini, di power forwardnya kita akan inject list. Oke, di power forward ini kita apply. Oke. Nah, perhatikan di sini dia time RTO, dan di sini juga dia akan RTO. Kita receive destination host unreachable. Jadi antara si kliennya ini dia tidak bisa terhubung lagi. Ini coba saya cek ulang. Ini 20253 dia tidak bisa, statusnya itu time out. Statusnya time out. Oke, nggak terhubung lagi. Tapi yang di sini juga kalau misalnya kita ini destination host unreachable, dia tidak terjangkau ketika saya ketika saya unchecklist di sini di power forwardnya, maka antar klien itu akan terhubung kembali. Nah, di sini dia replay, di sini dia juga akan replay yang di sini. Di sini time-nya akan terhubung kembali. Oke, itu di power forward. Kalau misalnya kita melihat di routernya, di access point-nya, dia akan bisa komunikasi ke sini, bisa juga komunikasi ke si laptop. Oke, mungkin itu materi kita untuk lab 5.6 di power forward, di mana router 2 dan si klien laptop itu tidak bisa saling ping, tidak bisa ping. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.